بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Padahal apa? Sudah dikatakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ini loh perkataan Allah. Kalau kamu jalankan pasti. Iya. Dijelaskan apa? La in syakartum la aziddanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti ditambah. Tidak percaya masih. Kalau kamu ingkar, azab Allah itu pedih. Iya. Ini afidina azakumullah. Nah, diragukan. Karena apa? Kurangnya ilmu. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara obat orang yang ragu itu adalah belajar ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas dari kunci-kunci pembuka pintu rizki, mafatihur rizq. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, syukrun ni'am, mensyukuri nikmat. Kalau seseorang ingin dibukakan rizki-rizki yang lain, menambah barokah dari yang ada, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini senantiasa diungkapkan oleh para khatib-khatib di mimbar-mimbar mereka. Setiap Jumat mereka mendengar. Tapi kebanyakan manusia itu kalau sudah biasa seperti lalat terbang. Di depannya dilihat aja gitu. Sudah terbang, ya sudah. Ya. Namanya lalat terbang, mau apa? Mau antum apa kan? Kan cuma dilihat itu. Paling kalau dia hinggap di kepala, antum tampar itu kepalanya. Salah ya? Antum tangkap. Sebagian orang yang sudah kebal dengan ilmu, ya, tidak hanya kebal dengan jurus-jurus, ini kebal dengan ilmu juga ada. Jadi di telinganya itu sudah biasa. Wah, aku sapal lagi, ngelotok ya, sampai enggak tahu tempatnya di mana saking ngelotoknya itu. Wa ita'adzan rabbukum la isyakartum la aziddanakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Wah, hafal ya. Dan sesungguhnya telah maklum Rabb kalian, barang siapa yang bersyukur kepada ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditambah. Barang siapa yang kufur, adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Nah, ini ayat-ayat yang jelas. Cuma memang syaitan itu memberikan talbis. Ya. Apa? Jaring-jaring. Pernah dengar jaring-jaring syaitan? Namanya talbis iblis. Nanti ada kitab khusus Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas tentang talbis iblis. Dari sekitar kita ada 4. Dari yang paling besar sampai kecil itu ada sekitar 5. Coba kita urut. Masih ingat enggak? Dari depan kita apa? Tipu daya iblis. Masih ingat? Nah, gimana nih, ditipu terus nanti enggak ingat? Dari depan kita tashkik fi umuril akhirah. Ragu dengan kematian, ragu dengan urusan-urusan akhirah. Nanti dibangkitkan, nanti dihisab, nanti melewati ini, ya, kemudian masuk ini, masuk itu, ragu semua dia. Nah, seolah-olah dibuat sesuatu tuh gamang, kalau orang Jawa itu samar, ya, ragu. Padahal saudara-saudaranya mati, bahkan anaknya ada yang mati, orang tuanya mati. Nah, setan menipu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari belakang itu tasyin fi umuri dunia. Iblis itu terlalu menghiasi tentang dunia.
dihiasi di situ. Ya, kamu harus segera ini, kamu segera ini, lupa ibadahnya, lupa bersyukur pada Allah SWT. Nah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ya, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dihiasi oleh setan itu tunggangannya. Lagi sibuk beli HP baru, sibuk terus sampai lupa sholat. Ya, lagi sibuk misalnya punya motor baru. Nanti kalau saya sudah punya motor ini mau ngaji setiap Ahad, walaupun Kudus Pati tak jalani. Nah, sudah punya motor, motornya rusak, motornya ini dan itu, ngaji ini lali. Hah? Ada yang seperti itu. Ya. Inna fi dina azakumullah. Tazyin fi umuri dunia. Dihiasi dengan urusan-urusan dunia. Siapa yang enggak suka dengan dunia? Ada yang enggak suka dengan dunia? Kecuali orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dok dunia ala yadik, taruh dunia di atas tanganmu. Wala ala qalbik, jangan ditaruh di atas hatimu atau di dalam hatimu. Karena apa? Banyak kalau ditaruh di atas tangan tidak akan memberikan mudarat. Tidak punya ditaruh di atas hati, angan-angan terus. Iya. Pengen ini, pengen itu, padahal tidak punya. Sedikit taruh di hati menyakitkan. Mau beli ini kok nggak cukup, beli ini nggak cukup, ini kurang, ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan apa? Kaya itu kaya hati atau kaya jiwa. Nah, dari kanan syuhbat dibingungkan dengan permasalahan agama. Ini yang benar yang mana ini? Ngaji di sana juga nggak tambah rezeki katanya. Ngaji di sana juga tambah laris. Nah, ngaji di sana juga tidak kelihatannya tuh gimana. Nah, itu namanya apa? Syubhat. Tidak yakin itu. Padahal apa? Sudah dikatakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ini loh perkataan Allah. Kalau kamu jalankan pasti. Iya. Dijelaskan apa? La in syakartum la aziddanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti ditambah. Tidak percaya masih. Kalau kamu ingkar, azab Allah itu pedih. Iya. Ini afidina azakumullah. Nah, diragukan. Karena apa? Kurangnya ilmu. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara obat orang yang ragu itu adalah belajar ilmu. Dari kiri apa? Syahwat. Iya, keinginan-keinginan tadi lebih dominan. Ayo mas ngaji. Ndak apa, cek sibuk iki. Pelangganku masih banyak, mungkin 1 juta masih bisa ini. Nah, kan? Padahal Ahad waktunya haji. Syahwat. Atau dia sibuk ngurusi ya urusan-urusan yang lain dari syahwat. Keinginan-keinginan dunia. Itu obatnya kata Ibnu Qayyim, as-sabru, sabar. Tipu daya setan. Ya, pertama apa? Kesyirikan, ya kebid'ahan, dosa besar, dosa kecil. Ya, kemudian suatu yang mubah melalaikan dari yang wajib atau menjerumuskan dia kepada dosa. Yang paling besar apa? Syirik. Wah, ini tak kasih perangkap di satu. Yes. Dilempar, dipanah. Cecak jatuh di kepalanya. Ya. Bingung dia. Wah, jangan-jangan ada yang mati nih. Hah? Jatuh dia ke dalam kesyirikan kalau tidak dia belajar. Iya. Panah kedua. Yes. Wah, istighfar sekian ratus ribu kali. Tadi kan disebutkan yang bisa memberikan rezeki istighfar. Dihitung ya berjamaah. Barang-barang. Ayo istighfar 1 juta biar besok datang uang 1 juta. Apa namanya? Bid'ah. Kelihatannya bagus. Dibungkus setan bagus sampai dijelaskan apa? Ya. Bid'ah itu lebih disukai iblis dari maksiat. Karena apa? Al-maksiyah yutabu minha. Kalau maksiat itu bisa taubat.
sedangkan bid'ah la yutabu minha. Sedangkan bid'ah itu tidak bertaubat dengannya, menganggap baik. Ya, turun lagi kalau sudah lulus. Apa panahnya? Dosa-dosa kecil, terus jalankan sampai seolah-olah nggak ada dosa kecil. Turun lagi panahnya suatu yang boleh-boleh melupakan yang wajib, menjatuhkan dia ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Maka ya fidina asakullah, ketika kita diberikan berbagai macam kenikmatan kemudian bersyukur, pasti Allah akan menambahnya. Sampai dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ay la in syakartum nikmati alaikum la azidanakum minha. Ini yang harus diyakini ya fidina azakullah. Nah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, sungguhnya seorang itu terhalang mendapatkan rezeki karena apa? Dosanya. Walaupun hadis ini dijelaskan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang dhaif, tapi secara makna karena dia jauh dari kesyukuran, banyak dosanya, maka apa? Terhalang rezekinya. Orang yang berdosa itu kan pekewo, sama diri sendiri saja pekewo, sama orang lain apalagi. Jadi enggak berpikir produktif. Ini afidina azakallah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, qayyidu ni'amallahi bisukrillah. Ikatlah nikmat Allah dengan syukur, maka syukur nanti akan mengikat kenikmatan. Bisa dipahami? Ikatlah kenikmatan itu dengan syukur, maka syukur itu nanti akan mendawamkan nikmat. Bisa terus-terus merasakan nikmat. Ini fidina azakallah. Nah, sehingga jelas dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, syukur itu dengan hati, lisan dan jawarih, dengan hati, dengan lisan dan amal perbuatan. Ini diantaranya yang bisa mendatangkan ar-rizqa, yaitu rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.